Indonesia memang terkenal memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya di sektor pariwisata yang berbasis pada wisata lokal dan alam yang mempesona. Dan salah satu di antaranya adalah air terjun. Air terjun ternyata memiliki potensi yang jauh lebih besar. Potensi itu adalah bagaimana ia nanti akan menghasilkan sumber listrik atau kita sebut sebagai bagian dari pembangkit listrik tenaga air, hydropower atau hydroelectric power plants. Seperti dikutip dari alerta.id, PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Dan di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Nah, sejauh ini, lokasi-lokasi yang terdapat di PLTA sendiri masih tergolong tidak begitu banyak berada di Indonesia. Hanya beberapa daerah atau kabupaten yang memiliki pegunungan, bukit, dan sungai yang cukup deras di sana. Kemudian ada beberapa jenis atau spesifikasi yang dimiliki oleh PLTA itu sendiri. Mau tahu lebih banyak? Stay tune. Baik, ada 3 jenis pembangkit listrik tenaga air yang paling umum. Pertama adalah impoundment system atau impoundment hydropower. Ini berarti bagaimana caranya ini bisa dihubungkan dengan dam air biasanya atau bendungan. Nah, fasilitas impoundment biasanya sistem tenaga air besar menggunakan bendungan untuk menyimpan air sungai di reservoir. Ya, jadi reservoir adalah satu tempat penampungan di mana itu berada. Biasanya itu lebih ke hulu dan sebelum melewati bendungan. Gitu. Air yang dilepaskan dari reservoir mengalir melalui turbin pemutarnya yang pada gilirannya mengaktifkan generator untuk menghasilkan listrik. Air dapat dilepaskan untuk memenuhi perubahan kebutuhan listrik atau kebutuhan lain seperti pengendalian banjir, rekreasi, jalur ikan, dan kebutuhan lingkungan serta kualitas air tentunya. Dari gambar berikut, teman-teman bisa melihat bahwasanya sistem itu terintegrasi dengan menara listrik yang tentunya nanti akan membawa listrik tersebut ke pemukiman atau mungkin pusat sumber penyimpanan listrik terdekat seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat bahwasanya di sini kita memahami ada spesies-spesies yang tinggal di sungai seperti itu. Nah, di situ kita menyediakan fishway buat mereka sehingga mereka tentunya tidak akan mengalami atau terkena fungsi dari turbin tersebut. Terus juga nanti akan ada trash rack supaya ikan tersebut tidak terjerat ke dalam sistem seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya selain impoundment ada juga diversions. What is diversions? Pendapat saya tentang PLTA, yang saya tahu PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Jadi dia itu memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik dari air itu sendiri. Jadi nanti itu akan menggunakan turbin, kemudian akan dikonversi oleh generator, mekaniknya itu akan dikonversi oleh generator dan menghasilkan listrik. Setahu saya juga PLTA itu merupakan pembangkit listrik yang cukup besar ya. Bahkan di dunia ini sudah banyak bendungan-bendungan yang dibuat gitu. Jadi mungkin potensinya besar sekali. Kemudian selain impoundment, kita ada diversion atau kadang-kadang disebut juga sebagai fasilitas run of river. Ini menyalurkan sebagian sungai melalui kanal dan atau penstock untuk memanfaatkan penurunan alami elevasi dasar sungai untuk menghasilkan energi. Penstock adalah saluran tertutup yang menyalurkan aliran air ke turbin dengan
dengan aliran air diatur oleh gerbang, katup, dan turbin. Pengalihan mungkin tidak memerlukan penggunaan bendungan untuk diversion, karena di sini memang sudah terintegrasi berdasarkan kemampuan dari sifat alamiah air, yaitu turun ke hilir seperti itu, dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, jadi sebagai distrik tenaga air lainnya yang mungkin disebut tenaga air penyimpanan terpompa. Tadi kan kita sudah belajar diversion dan kita juga menjelaskan berdasarkan gambarnya juga. Mungkin lanjut lagi ke untuk penyimpanan terpompa atau bisa disebut sebagai pumped storage hydropower atau disingkat PSH. Nah, PSH ini bekerja seperti baterai raksasa. Sebuah fasilitas PSH mampu menyimpan listrik yang dihasilkan oleh sumber daya lain seperti matahari, angin, dan nuklir untuk digunakan nanti. Fasilitas ini menyimpan energi dengan memompa air dari reservoir di elevasi yang lebih rendah ke reservoir di elevasi yang lebih tinggi. Nah, ketika permintaan listrik rendah, fasilitas PSH menyimpan energi dengan memompa air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Selama permintaan listrik tinggi, air dilepaskan kembali ke reservoir yang lebih rendah dan membuat turbin menghasilkan listrik. Terima kasih. Berikut adalah gambar dari proses ketika siang hari. Bagaimana kita bisa lihat dari sel surya tersebut akan mengalir energi listrik menuju kota, juga menuju ke pompa yang ada di dekat reservoir bawah seperti itu, sehingga nanti akan mengalami elevasi sehingga air tersebut mengalami mobilisasi menuju ke reservoir bagian atas, sehingga nanti bisa digunakan ketika di malam hari. Bisa dilihat di gambar pada malam hari bahwasanya di sini air bergerak dari atas ke bawah, dari reservoir atas ke reservoir bawah, sehingga menghasilkan listrik untuk kota pada malam hari seperti itu. Nah, selain tadi kan kita sudah bahas tentang fasilitas listrik, fasilitas PLTA lebih tepatnya, mungkin itu yang berdasarkan pantauan negeri. Cuman di sini ada hal yang lebih independen gitu, terutama dalam beberapa aspek, baik itu dalam ukurannya ataupun dalam fungsionalnya seperti itu. Nah, fasilitas tenaga air berkisar dari pembangkit listrik besar yang masuk banyak konsumen dengan listrik hingga pembangkit kecil dan bahkan mikro yang dioperasikan oleh individu untuk kebutuhan energi mereka sendiri atau untuk menjual listrik ke utilitas atau kegunaan yang lain seperti itu. Nah, mungkin yang pertama ya, ada pembangkit listrik tenaga air besar. Meskipun definisinya berbeda-beda, DOE mendefinisikan, mungkin DOE ini adalah singkatan dari penggunaan tenaga air besar. Tenaga ini mendefinisikan pembangkit listrik tenaga air besar sebagai fasilitas yang memiliki kapasitas lebih dari 30 MW seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pembangkit listrik tenaga air kecil yang pernah didirikan pada tahun 2019 atau mungkin beberapa tahun sebelumnya, bahwasanya pembangkit listrik tenaga air kecil ini meskipun definisinya bervariasi, ia sebagai proyek yang menghasilkan antara 100 kW dan 10 MW seperti itu. Dan yang terakhir, tadi ada yang besar dan kecil, ini ada mikrohidro. Ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki kapasitas hingga 100 kW. Sistem pembangkit listrik tenaga air kecil atau mikrohidro ini dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk setidaknya satu rumah pertanian, kemudian ada peternakannya dan lain sebagainya seperti itu. Kita sudah membahas tentang pembangkit listrik dan beberapa jenisnya berdasarkan beberapa aspek. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang secara spesifik bagaimana teknis kerja dan proses prinsipal dari hydroelectric power plant seperti itu. Jadi secara prinsipal turbin air itu mengubah energi kinetik dari air terjun ke energi mekanik pada turbin shaft. Dalam simpel katanya lah ya, jatuhnya air itu memutar air pada turbin seperti itu.
Dan turbin di sini bergerak ke alternator coupled with and it converts mechanical energy ke electrical energy gitu. Jadi intinya adalah turbin tersebut itu menggerakkan alternator sehingga dari situ akan menghasilkan energi listrik. Nah, basicnya adalah ini adalah yang disebut sebagai working principle of hydroelectric power plant, seperti itu. Nah, kebetulan banget PLTA atau hydroelectric power plants ini cukup populer karena bagaimana dia saat ini menggunakan sejumlah cara buat membakar si air tersebut gitu, melalui oil dan coal dan itu tentunya ketika kita menggunakan oil atau coal itu berefek pada sustainable development goals-nya dari PBB, seperti itu. Bagaimana kita nanti dunia ini atau bumi ini mampu bertahan dari terjangan pemanasan global dan sebagainya macamnya. Nah, sehingga dari situ tentunya perlu ditanggapi serius terhadap pengembangan PLTA menggunakan energi mekanik tersebut, tidak lagi menggunakan PLTU atau batu bara dan sebagainya macamnya. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwasanya ketika reservoir melewati dam, dia akan melewati valve house, kemudian ada charge tank, penstock, lalu dari penstock akan ada generator untuk pertimbangan kira-kira mana yang mungkin bisa diseleksi ulang dan sebagainya macamnya, seperti itu. Dan nanti akan ada turbin yang mampu menggerakkan air dan dari situlah hasil energi listrik dari putaran turbin akan digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Pertama adalah catchment area atau daerah tangkapan air. Ini merupakan luas total di belakang bendungan di mana air dikumpulkan dan aliran sungai diperoleh atau dikenal sebagai daerah tangkapan air. Selanjutnya adalah reservoir. Ini adalah bagian integral dari pembangkit listrik di mana air disimpan dan disuplai ke turbin air secara terus-menerus. Lalu ada bendungan. Ini bendungan atau dam kita sebutnya. Bendungan adalah penghalang yang menyimpan air dan menciptakan kepala air atau waterhead misalnya. Nah, slipway karena curah hujan tinggi di daerah tangkapan air, ketinggian air dapat melebihi kapasitas penyimpanan waduk. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas reservoir. Nah, kemudian sebuah struktur yang dibentuk di sekitar reservoir untuk menghilangkan beban air ini strukturnya disebut sebagai slipway. Slipway memberikan stabilitas pada reservoir dan mengurangi ketinggian air pada saat banjir. Selanjutnya ada surge tank. Ini adalah tangki kecil terbuka di bagian atas. Ini disediakan untuk mengurangi lonjakan tekanan di saluran. Itu terletak di tingkat awal saluran. Lalu juga ada penstock. Ini penstock adalah saluran terbuka atau tertutup yang membawa air ke turbin. Mereka umumnya terbuat dari RCC atau baja. Penstock RCC cocok untuk ketinggian air rendah, kurang di bawah 30 meter. Penstock baja ideal untuk step head karena dapat dirancang sesuai dengan head air atau tekanan kerja. Lalu juga ada turbin air. Ini merupakan komponen intinya. Ini berfungsi sebagai perangkat konversi energi. Turbin adalah mesin di mana energi pengisian air diubah menjadi energi mekanik poros. Jenis utama turbin air adalah pertama ada turbin impuls, lalu kedua adalah turbin reaksi. Untuk turbin impuls ini turbinnya kayak semacam digunakan untuk head air yang tinggi. Ini terdiri dari roda yang dilengkapi dengan ember air sepanjang pinggirannya. Seluruh tekanan air diubah menjadi energi kinetik dalam mesin dan kecepatan jet memutar roda, misalnya turbin roda Pelton dan sebagainya macamnya. Lalu juga ada turbin reaksi. Ini jenis turbin reaksi yang penting. Ada beberapa hal. Yang pertama ada turbin Francis dan turbin Kaplan. Nah, apa perbedaan di antara keduanya? Jadi turbin Francis ini digunakan untuk head rate hingga sedang. Turbin Kaplan itu digunakan untuk head rate dan air dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya ada juga generator turbin air atau water turbine generators. Mereka adalah semacam generator sinkron RPM rendah 75 hingga 200 dengan pembangkit utama biasanya dipasang di bagian atas pada ujung poros. Mesin umumnya berpendingin udara dengan pendingin sirkuit tertutup. Lalu kemudian ada powerhouse auxiliaries. Pembangkit listrik tenaga air membutuhkan alat bantu dasar yang sama seperti pembangkit listrik lainnya, seperti sistem governor, exciters, crane, control plane, dan sebagainya macamnya. Satu daya untuk auxiliaries, crane, dan kentangan biasanya diatur dari sebuah pembangkit mandiri kecil, turbin hidrolik, dan generator.
berikut juga sebenarnya ada juga keuntungan. Tadi kan kita sudah sempat bahas tentang beberapa komponennya, kita perlu tahu tentang keuntungan dari ketika kita melakukan instalasi terhadap PLTA dan ketika kita mampu menggunakan manfaat dari PLTA itu sebaik mungkin, seperti itu. Nah, pertama, hydroelectric power plant ini more reliable power plant, artinya pembangkit listrik yang lebih handal. Kemudian juga biaya operasinya rendah, waktu rendah, kapasitas tingkat produksi tinggi, kemudian juga diperparah dengan biaya bahan bakar adalah nol, kemudian bebas polusi dan sumber energi yang terbarukan, seperti itu. Kemudian juga beberapa keuntungan lain ada kehidupan pembangkit listriknya juga lebih panjang, terutama ya mereka juga digunakan untuk pengendalian banjir dan irigasi, seperti itu. Apalagi kan kita sempat melihat adanya penggunaan dam dan reservoir, seperti itu. Nah, sayangnya juga tentunya ada beberapa kemungkinan terburuk seperti biaya modal tinggi, output tergantung pada ketersediaan air dan bisa ditemukan di daerah kita, sehingga mungkin ketika kita membahas tentang di Surabaya sendiri itu masih sangat rendah menggunakan pelatihan untuk air terjun dan atau mungkin air yang berubah dan sebagainya, seperti itu. Nah, output tergantung pada ketersediaan air, kemudian juga peralatan membutuhkan pelindungan korosi sebab derasnya air tentunya mempengaruhi terhadap kemungkinan korosi atau pengangkatan pada beberapa komponen. Sekian untuk bahasan bagaimana bahan-bahan dibutuhkan dan bagaimana sekiranya pro kontra di antara setiap fungsi atau metode dalam pengembangan sumber listrik dengan hydroelectric power.